Sebenarnya ada beberapa kisah tentang yang disebut dengan Yesus Kristus ketika dia masih remaja gitu. Cuman tidak masuk ke dalam Bible. Sebenarnya ada gospel-gospelnya. Karena Bible itu kan adalah kitab-kitab yang dipilih oleh bapak-bapak gereja pada saat awal-awal mereka terbentuk gitu. Dalam sebuah gospel, judulnya The Infancy Gospel of Thomas, Yesus menciptakan burung dari tanah liat, mujizat gitu. Sama dengan di Quran sebenarnya. Tetapi gospel itu tidak masuk dalam Bible. Atau tidak istilahnya dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja pada waktu itu. Teman-teman, Anda baru menyaksikan bagaimana Donditan itu berkonspirasi soal kisah remaja Yesus. Jadi kisah Yesus masa remaja yang ternyata itu ada. Nah, Dondi kemudian ngomong tentang, oh ada kok, tetapi adanya di Quran malah. Tercatat di Quran, begitu ya. Nah, kisah remaja Yesus menurut kata Donditan itu adalah kisah yang dia kutip dari Infancy Gospel of Thomas, ya. Infancy Gospel of Thomas, dan katanya itu tidak dimasukkan oleh kanon Bapak Gereja dan kemudian ada di Quran Islam. Nah, mungkin pertama-tama kita harus bertanya dulu, kisah apa yang ada dalam Infancy Gospel of Thomas, ya. Nah, teman-teman, kisah yang Donditan maksudkan adalah sebenarnya kisah kanak-kanak Yesus. Jadi itu bukan kisah Yesus masa remaja. Remaja itu apa sih? Sepengetahuan saya, teman-teman tolong koreksi saya kalau misalnya saya salah ya, mohon maaf. Tapi sepengetahuan saya, remaja itu kategorinya adalah kalau di Indonesia itu anggapannya lulus SD. Jadi waktu SMP, SMA begitu. Nah, teman-teman kalau kita baca baik-baik Infancy Gospel of Thomas, sebenarnya ini memuat kisah antara Yesus di umur 5-12 tahun. Which means di bawah pada usia 12 tahun, menurut saya itu masih ada pada kategori belum remaja. Jadi itu sebenarnya kisah kanak-kanak Yesus, ya. Bukan remaja seperti yang dikatakan oleh Donditan, begitu kan ya. Nah, dalam kisah kanak-kanak Yesus itu diceritakan bahwa Yesus itu menghidupkan burung dan tanah liat. Ya, jadi Yesus itu disebut sebagai dia melakukan sebuah mujizat, yaitu mujizat menghidupkan burung dari tanah liat. Jadi bikin tanah liat lalu meniupkan, ada napas lalu burung itu hidup, begitulah kira-kira teman-teman. Nah, kisah itu benar seperti kata Kodondi. Itu ada di Quran, di dalam surah Al-Maidah ayat 110, ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu, kepada ibumu, dan sebagainya. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Nah, jadi kisah ini diambil atau disinggung di dalam Quran, menceritakan Yesus yang meniup burung dari tanah liat. Seperti itu. Tepat seperti apa yang dikatakan Donditan. Nah, sampai di sini, teman-teman, saya ingin mencoba untuk mengajak kita untuk menyimak atau memikirkan asumsi publik tentang kisah Yesus yang tidak tercatat di Bible tadi, tetapi adanya di Quran. Kisah Yesus menciptakan burung dari tanah liat itu. Nah, saya menduga bahwa publik kemudian berpikir bahwa hal ini membuktikan bahwa Bible Kristen hasil karangan atau editan para bapak gereja. Karena Donditan kemudian mengatakan bahwa ini ada di Injil, Infancy Gospel of Thomas, tetapi tidak masuk ke kanon Perjanjian Baru, begitu kan? Itu kata si Donditan. Ya, jadi ini membuktikan bahwa Bible Kristen hasil karangan karena ada kisah-kisah yang dibuang, begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, asumsi publik adalah membuktikan bahwa Quran itu firman Allah karena memuat kisah tersebut sebagaimana ada di dalam Infancy Gospel of Thomas. Jadi Quranlah yang otentik karena memuat kisah Yesus yang menghidupkan burung dari tanah liat. Saya kira itu asumsinya. Ya. Tapi saya ingin buktikan kepada teman-teman kali ini bahwa data dari Donditan itu justru membuktikan sebaliknya.
Data yang Don Ditan katakan itu justru membuktikan sebaliknya, di mana dia bilang, loh, malahnya ada di Quran bukan di Bible. Justru saya tunjukkan data ini membuktikan sebaliknya. Siapin kopinya teman-teman. Saya mulai dengan fakta tentang infansi Gospel of Thomas. Jadi infansi Gospel of Thomas itu apa sih? Nah teman-teman, kalau teman-teman cari datanya, teman-teman akan temukan bahwa ini adalah tulisan yang diperkirakan berasal dari akhir abad kedua Masehi. Jadi kira-kira sekitar pertengahan sampai akhir abad kedua, kurang lebih tahun 100 mungkin 70 atau 180 Masehi. Ini adalah tulisan infansi Gospel of Thomas, berasal dari kira-kira tahun segitu. Dan kisah infansi Gospel of Thomas ini dikategorikan dalam naskah apokrif gnostik oleh Hippolytus dan Origen. Hippolytus of Rome dan Origen of Alexandria. Jadi tulisan ini dikategorikan dalam kisah apokrif. Apokrif berarti penulisnya itu bukan asli Thomas, jadi penulisnya menyaru sebagai Thomas, dan kategorinya gnostik. Gnostik itu apa? Gnostik itu adalah semacam ajaran yang muncul cukup kondang pada masa-masa tersebut yang suka menyelidiki hal-hal misteri. Ya. Jadi gnostik itu memikirkan hal-hal yang sifatnya tuh misteri atau hal-hal yang tidak diketahui, atau dalam bahasa kita yang mungkin ya, bahasa kita meskipun tidak apple to apple, dalam bahasa kita sekarang itu adalah teori konspirasi. Nah itu, gitu loh teman-teman ya. Even though sekali lagi saya katakan tidak apple to apple, tapi banyak mereka memikirkan atau menjelaskan hal-hal misteri. Itu dikategorikan gnostik. Jadi belum jelas, belum pasti, dibikin konspirasinya bagaimana. Nah begitu kira-kira. Nah bahkan tulisan dari Irenaeus dan Eusebius itu menyebut dari infansi Gospel of Thomas ini sebagai kisah fiksi palsu. Jadi tulisan ini sejak awal teman-teman itu sudah ditolak keabsahannya, keasliannya, keotentikannya itu ditolak. Begitu teman-teman. Nah kenapa para bapak gereja itu menolak kisah Yesus? Tolong simak baik-baik ya. Kenapa para gereja menolak kisah Yesus menghidupkan burung? Coba perhatikan dengan nalar baik-baik ya. Ingat bahwa mereka itu bisa saja mengambil kisah Yesus menghidupkan burung itu untuk menguntungkan atau mempercantik kisah Yesus supaya diterima banyak orang. Nah iya dong. Kalau misalnya kita nambahin mujizat Yesus satu lagi waktu kecil, jadi Yesus waktu kanak-kanak bisa menghidupkan burung, itu kan menguntungkan buat kekristenan. Kenapa menguntungkan? Karena sesederhana bahwa kalau kita jualan produk, maka produk ini memberi nilai yang lebih baik karena ada kisah mujizatnya atau kisah yang lebih kerennya. Begitu kan teman-teman ya? Jadi ini menguntungkan sekali. Nah, sebagai contoh, sebagai gimmick marketing, yang namanya gimmick itu adalah yang fiksi itu dijual, dijadiin jualan biar laku. Contoh, kalau teman-teman pernah ketemu ada orang yang bikin iklan, Choi Siwon pernah makan nasi uduk Bang Pandu. Ya, ini namanya gimmick marketing. Apakah benar? Apakah teman-teman yakin bahwa kisah ini asli? Saya kok yakin bahwa Siwon tidak pernah makan nasi uduk Bang Pandu, begitu loh teman-teman ya. Tetapi dia menaruh Choi Siwon pernah makan di sini. Supaya apa? Supaya nasi uduknya laku, begitu kan? Nasi uduknya itu dibeli sama orang-orang karena Siwon pernah makan di sini. Meskipun fiksi, tapi dipasang supaya apa? Supaya laku. Atau Lee Min Ho kurban di sini, ya toh? Keren banget Lee Min Ho sampai kurban di situ kan, begitu. Nah teman-teman, kenapa ditaruh Lee Min Ho kurban di sini? Ya namanya juga nggak mungkin asli, saya kok yakin ya. Itu pasti palsu juga. Nah tetapi yang terjadi adalah dikatakan Lee Min Ho itu pernah berkurban di tempat itu. Nah itu gitu loh teman-teman. Nah jadi di sini saya tunjukkan kepada Anda bahwa kisah yang bombastis, kisah yang luar biasa, yang keren, yang hebat, itu adalah kisah yang bakal dijual untuk menguntungkan supaya orang bisa percaya. Nah, kita kembali kepada Bapak Gereja.
Kenapa para bapak gereja menolak memasukkan kisah Yesus menghidupkan burung? Karena sesederhana bahwa bapak gereja itu jujur dalam mempertahankan kisah tentang Yesus Kristus. Para bapak gereja itu jujur di dalam menjaga keaslian berita tentang Yesus Kristus. Meskipun, ya sekali lagi, meskipun mereka bisa membuatnya jadi laku dan dibeli orang. Laku dan diterima orang. Yesus menghidupkan burung. Wah, keren banget. Tapi bapak gereja tidak melakukannya. Nah, dari sini saya ingin kasih tahu buat teman-teman, entahkah Anda Kristen atau bahkan Anda Muslim misalnya, dan Anda mau cari tahu, saya kasih tahu bahwa ajaran Kristen itu dibangun di atas dasar kejujuran akan kisah-kisah yang memalukan tentang Yesus. Perhatikan, memalukan tentang Yesus bukan karena Yesus berbuat dosa. Kisah yang memalukan tentang Yesus itu bukan karena Yesus berbuat kejahatan moral. Bukan karena Yesus itu berbuat sesuatu yang salah. Bukan karena Yesus itu melakukan hal yang keliru, bukan. Tetapi memalukan karena Yesus itu mati tersalib. Dan itu memalukan. Tetapi kekristenan beritanya tidak berubah. Tidak dibikin-bikin. Tidak dibikin cantik. Bahwa seakan-akan ada yang diserupakan. Lalu kemudian Yesus digantikan. Tidak ada yang tersalib, Yesus diselamatkan. Oh tidak. Tetapi Yesus benar-benar mati. Benar-benar disalibkan. Seperti itu. Nah, gambar yang di depan ini di sebelah kanan, ini adalah sebuah ejekan terhadap seorang bernama Alexamenos yang dikatakan menyembah Tuhan yang disalib seperti dongki atau seperti keledai. Jadi itu adalah hinaan, ejekan, ya. Nah, ini yang saya mau kasih tahu. Kenapa orang-orang Kristen, para bapak gereja, tetap menceritakan atau membiarkan cerita yang memalukan itu ada? Karena mereka jujur. Karena mereka jujur. Jadi, para historian, teman-teman ya, para historian itu sepakat bahwa ini kisah otentik. Karena diceritakan apa adanya. Tidak dibuat-buat, tidak dibikin cantik. Nah, sekarang saya mau tanya buat teman-teman. Jadi teman-teman sadar tidak? Kenapa saya katakan data Donditan justru membuktikan sebaliknya? Kenapa saya katakan data Donditan itu yang mengatakan, oh kisah Yesus menghidupkan burung ada di Quran kok. Seakan-akan dalam pikiran orang secara sekilas, oh itu membuktikan keaslian Quran, ya. Saya gini loh teman-teman, kita nggak usah ngomong soal masalah nyontek atau tidak, karena menurut saya sebenarnya bukan itu esensi utamanya ya. Kalau mau dibikin ya boleh lah, tapi buat saya adalah teman-teman tentu paham bahwa cerita fiksi itu adalah cerita yang cenderung dibuat-buat, dipercantik, dibikin lebih bagus. Dan kisah Yesus meniup burung dari tanah liat itu adalah kisah yang bagus banget untuk dijadikan jualan. Tetapi para bapak gereja tidak menjadikannya jualan karena mereka mengatakan ini kisah palsu. Dan mereka berintegritas. No, tidak masuk. Padahal kalau mereka masukkan, Kristen lebih laku. Tapi orang Kristen tidak menjadikannya sebagai jualan. Karena memang ada integritas kejujurannya. Jadi, kisah ini tetap dikategorikan palsu karena sugar coating gitu. Kisah ini dikategorikan palsu karena kisah ini adalah kisah yang tidak sebenarnya. Cenderung dilebih-lebihkan. Cenderung dibuat-buat. Nah gitu. Jadi teman-teman paham ya. Kenapa saya katakan data Donditan justru membuktikan sebaliknya. Ketika Dondi bilang kisah remaja Yesus menghidupkan burung malah ada di Quran. Silakan teman-teman bikin kesimpulannya. Saya tidak akan membuat kesimpulannya. Ya.